Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa, semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tema ketiga, subtema kedua, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPS, IPA, Bahasa Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ayo membaca Si Kotak Ajaib. John Logan Burr lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Burr mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Perhatikan, ini adalah televisi zaman dahulu. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, prinsip kerja televisi. Perekaman gambar dengan kamera, objek gambar diubah jadi sinyal listrik. Sinyal listrik ditransmisikan oleh stasiun ke TV ke pesawat penerima. Sinyal diubah kembali oleh pesawat TV menjadi objek gambar yang dapat dilihat. Jadi ini adalah prinsip kerja televisi. Gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin vision artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual, penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting pada setiap paragraf dan buat dalam diagram berikut. Paragraf pertama berisi topik masalah. Paragraf kedua berisi deret penjelas, dan paragraf keempat kesimpulan
dan pesan pendapat pribadi penulis. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikut. Jadi, kalian mencari dalam teks tersebut kalimat bercetak miring. Kalimat tersebut akan didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, talk show, sinetron, dan acara hiburan lain. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Didiskusikan hal tersebut bersama teman dan tulislah hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Kalian tulis di sini pengaruh positif. Beragam informasi dari televisi pendidikan. Pengaruh negatifnya ditulis di sini dan beragam informasi dari televisi. Pengaruh positifnya tentang ilmu pengetahuan ditulis di sini dan pengaruh negatif terhadap ilmu pengetahuan ditulis juga di diagram ini. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu dapat menambahkan jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan beragam. Berikut sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila satu lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Jadi ini adalah rangkaian paralel sederhana dan ini rangkaian seri sederhana. Gambarlah rancangan lampu paralel sederhana di buku tugasmu. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.